行くよ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdiandiadi. Kembali lagi di konten mengomentari Kamen Rider Revice. Dan sekarang episode ke-15 di mana roller coaster terjadi lagi di suatu series. Ya mungkin wajar aja lah ya, namanya juga series. Untuk sajian yang bisa biasa-biasa aja gitu. Masih berlanjut di mana dinamika Aguilera sama yang juga ditakwilkan menjadi salah satu dari tumbal Gifu sama. Pola-polanya ya sudah tertebak gitu, di mana satu teman ataupun kurang lebih satu anak buah ada saja yang tidak ikut alur kecurangan dalam suatu pemberontakan. Ya, di sini ada Julio, tidak menyadari dan tidak menduga sama sekali bahwa Ortega adalah dalang di balik semua yang udah terjadi. Dan sisa anggotanya selain Julio dan Aguilera tidaklah diberitahu tujuan untuk apa membelot seperti ini. Ya standar alur cerita lah. Aguilera kemudian dipingsankan oleh Wakabayashi Deadmans. Suasana Natal sangat terasa di dunia Revice kala itu ya, di mana pernak-pernik dan suasananya yang sangat ketara banget. Iki yang berdasarkan keinginan lubuk hatinya yang sangat positif selalu ingin memberikan kedamaian dan juga kayak kesan yang tenang terhadap banyak orang. Meskipun Sakura setelahnya berbicara gitu bahwa kita ini berada di tengah kekacauan dari para Deadman. Kenapa bisa tenang-tenang aja? Ya Sakura memang mulai merasa akan adanya pertambahan masalah lagi untuk dunia setelahnya. Dunia bagi Jepang mungkin ya. Sementara bapaknya tiba-tiba datang dengan busang. Ya nampaknya kekonyolan Igarashi Genta lah, biasa gitu kayak skip gitu. Seperti yang udah ditebak di episode minggu lalu, mengapa George sebegitu mudahnya bisa memberikan gift stamp kepada Wakabayashi Deadman adalah karena dirinya sudah memberikan alat pelacak yang bisa menyatu dan kayak membaur lebur dengan objek tersebut, sebuah alat pelacak yang jauh lebih canggih dari apa yang ada sebelumnya. Meskipun George sudah tahu di mana titik koordinat markas Deadman berada, namun mereka rasa sulit jikalau langsung gitu digempur-gempur saja langsung ke sana. Butuh minimal orang yang udah tahu basic mengenai lokasi tersebut. Riskan ada jebakan ataupun hal banyak. Karena Iki dan Sakura membutuhkan sosok yang jauh lebih kompeten untuk menerobos masuk Deadman, mereka akhirnya menyuruh agar Daiji switch menjadi Kagero. Suatu cara yang sangat wadidaw, ala kadaw, wow. Gak ada ekspektasi kesana dari kita. Dan ngapain juga. Oke deh kalau gak ada cara lain yang memungkinkan, tapi ya harusnya dengan eksekusi yang juga bagus dan terkesan keren. Tapi kayaknya ini enggak ya. Enggak. Karena yang sudah menjadi Deadman dalam tahanan Phoenix ini mempunyai memory loss atau kayak ingatan samar gitu tentang bagaimana mereka terlibat dalam Deadman ataupun bagaimanakah mereka bisa masuk ke dalam Deadman itu sendiri. Jadi nggak bisa ditanya-tanyai perihal hal tersebut. Ya udah langsung sama Kagero dipanggil. Tapi kenapa harus di taman segala gitu? Fan service di kalangan bocil banget kali ya. Dimana dirasa serius banget episode kemarin mungkin, atau ada protes kah? Alasannya mengapa di taman gitu, di sebuah tempat di mana ketiga kakak beradik ini sering berkumpul dulu semenjak bocil, di mana latar ini juga dipakai untuk menunjukkan beberapa keingetan dari Lovecraft dalam episode kemarin. Ya simpelnya itu adalah tempat yang disukai anak-anak di Jepang bang, gimana sih? Lantas Kagero pun hadir alias switch dengan Daiji. Sehabis di rider kick oleh Iki, no comment. Ya mungkin kita harus mewajari gitu ya, nggak selalu berekspektasi tinggi dalam hal apapun. Apalagi flow waktu dalam series pagi hari ini. Ingin seserius apa sih? Ya kan Min, episode kemarin itu udah bisa dikatakan bagus banget gitu. Plus plot twist lagi gitu. Banyak, kok bisa gitu ini jadi kayak flow-nya gak dapet di episode kali ini. Enggak, kalian ini harus positive thinking guys. Mungkin emang udah harus disetir gitu kelayakannya oleh Shirakura gitu. Kelayakan sih kelayakan om. Tapi kok di sana ada bintang terbalik sih? Ada simbol Baphomet gitu atau bintang terbalik? No comment. Pokoknya itu Kagero yang sok sangar di episode sebelumnya kenapa dibuat jadi enggak ada karisma lagi, gara-gara kepengen kare pedas buatannya Sakura. Makanan yang pedas itu kan bisa didapat di mana-mana, mungkin ya maksudnya kenapa harus Sakura gitu. Ya mungkin karena enak gitu, enggak masuk gitu. Memakan 4 piring kare pedas membuat dia menjadi orang yang membocorkan cara untuk masuk organisasi Deadman. What the ini. Iya nggak apa-apa gitu kalau misalnya caranya didapat dari jalan yang lebih cool lagi gitu caranya ya. Cuma kok ya kayak gini gitu. Kagero ini kekenyangan gitu dan switch secara otomatis menjadi Daiji lagi gitu. Gak perlu ada embel-embel pengembalian yang dilakukan oleh Rider Kick.
Gak tau deh, gak paham gitu kenapa kayak gini gitu lah. Skip lah. Coba ini jujur ya, gak perlu lah ada adegan pijat pantat atau pinggang atau whatever gitu. Ngapain ngeliatin pantat kayak gak perlu banget gitu. Please man, ngapain gitu. Dan yang paling ngapain itu si Busang kan. Coba kalian lihat, si Busang malah ngerekamin itu. Dan scene masih berlanjut di mana Sakura tetap nggak mau ketika ibunya mengkhawatirkan dirinya. Khas anak bungsu yang memang banyak banget ngerasa resah kalau diresahkan oleh orang lain. Cuma next ya, yang Om Higa perhatiin gitu, kayak seperti apa sih sebetulnya masa lalu dari Julio yang sebegitunya membela Aguilera sama. Ataupun seperti semacam bodyguard mungkin. Memang di samping ia merasa terancam atas sikapnya Ortega gitu, tetapi fokusnya ini bukan gara-gara ia takut next kehilangan dirinya atas prosesi tumbal gitu, tapi karena keadaan Aguilera saat ikut menjadi salah satu bahan tumbal tersebut. Julio ini semacam takut jika Ortega hanya berdalih bahwa proses tumbal sudah pas harus dengan member segitu aja. Malah Aguilera sama yang dimatikan ya masuk ke proses itu gitu. Nah kita kan bisa lihat gitu bagaimana dianggap terhormatnya Aguilera saat kecil. Dengan loyalitas tinggi yang diperlihatkan oleh Julio, maka wajar aja bila kita berpikir bahwa mungkinkah siapa Julio di masa lalu. Apakah ada hutang budi yang begitu besar mungkin dari pihak Aguilera ataupun keluarga Aguilera terhadap dirinya? Atau pernah ditolong seperti apakah Julio oleh si Aguilera tadi? Sehingga loyalitas besar nampak ia tunjukkan di situ. Wah ini sih kesannya keren ya kalau misalnya berwujudnya dari situ. Ortega yang berlaga pemimpin juga sudah jauh terlihat dan semacam bisa diprediksi di episode-episode sebelumnya. Kalian bisa lihat juga kan, dimana dia ini seringkali bersiasat, bertindak, melakukan sesuatu, berpikir strategi dengan cara dan idenya sendiri. Seperti layaknya bos dalam bayangan lah, memikirkan hal yang bisa memajukan dirinya sendiri. Keuntungan untuk dirinya banyaknya ya. Berbeda gitu dengan Julio yang jauh lebih pasif dan mengikuti alur aja kemana mengalirnya. Sikat kata Aguilera malah emang mau dan pasrah aja gitu jika ini adalah cara untuk membangkitkan Gifu sama. Dan akhirnya formasi Baphomet alias bintang terbalik pun akhirnya dibuat. Lokasi markas ini terletak bergabung dengan klub Freedom yang pantas aja gitu sangat identik dengan klubnya Dugem gitu yang memang di tempat itu. Properti beserta semua kegiatan dari Deadman ya identik sama tempat DJ-DJ-an gitu. Saat Daiji dan Hiromi mengucapkan kata mantra Gracias Deadman, ya masuklah mereka di sana. Nah kita di sana juga bisa melihat banyak banget calon-calon yang ingin jadi Deadman. Ada cewek, cowok, tua, muda ada di sana lengkap gitu. Dan yang menarik adalah proses penumbalan Deadman di mana Aguilera berada di tengah Baphomet itu. Kita bisa melihat gitu mungkin wujud sosok tangan Gifu sama berada di sana. Ya kita nggak akan banyak protes gitu soal fight scene ya karena emang nggak terlalu penting di sini. Cuma dalam kesempatan di mana Revive, Jen dan juga Live ini menginterupsi proses penumbalan mereka, kita bisa melihat di sana gitu bahwa Julio malah ingin melepaskan rantainya Aguilera sama. Nah, udah terlihat banget gitu di sini bagaimana Julio berbuat seperti apa. Cuma gimana kalau plot twist lagi ternyata Julio lah dalang dari kejahatan. Kita nggak tahu ya. Kelihatan juga sih di sana bahwa kekuatan Ortega lah yang terkuat di antara mereka para Deadman. Jen ini alias Sakura di sini sudah mengetahui adanya bumbu-bumbu suspicious dalam internal Deadman. Cuma imut banget di sini Aguilera sama kita lihat malah merasa takut ataupun geli dengan kehadiran dari Rovkov. Apakah ada kaitannya antara mereka? Kan Aguilera ini sering ya gitu kayak mengeluarkan ataupun berurusan dengan Deadman monster jelek gitu yang terlihat serem gitu. Kenapa dengan Rovkov yang lucu ini malah dia takut? Kenapa? Why gitu. Si Rovkov ya santai-santai aja gitu. Malah dia emang dari ini jarang ada yang nyerang gitu. Kecuali berurusan sama si kroco-kroco Deadman itu kan di situ nggak ada. Nah, ada sentilan juga dari Vice saat Chameleon Deadman meniru dirinya. Di saat Iki berhasil menebas yang palsu, Vice menggerutu bahwa kau menipu dan meniru, kau melanggar hak cipta. Kalau dilihat-lihat sebetulnya kekuatan Giftex ini nggak terlalu spesial sama sekali ya dan nggak cukup kuat gitu. Ya kembali lagi agak biasalah gitu fighting scene-nya di sini nggak terlalu penting. Cuma yang menarik aja gitu ketiga kakak beradik melakukan Rider Kick secara bersamaan kelihatannya ya unik. Dan Saber Tiger Deadman beserta Planarian Deadman ya musnah gitu aja. Mungkin memang kekuatan Giftex ini sama aja, cuma emang bisa switch aja dari human form ke Deadman lagi mungkin ya itu aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah apakah eksistensi mereka juga akan berakhir di sini gitu si Planarian sama si Saber Tiger tadi yang Deadman.
Ya mengingat gitu memang kalau udah di tahap gift text ya tadi gitu nggak bisa diselamatin lagi oleh Rider Kick. Kelihatannya sih nggak perlu gitu ya mode gift text gitu, kekuatannya yang gitu-gitu aja gitu. Meskipun kelebihannya tadi itu mengontrol human ke bentuk Deadman ya gitu. Cuma segitu aja gitu, kayak kurang gitu. Terlihat kurang greget gitu, kayak menumbalkan nih, tapi tanpa memberikan keuntungan yang lebih signifikan gitu. Apalagi balasannya ya kematian dari user. Cuma kita bisa melihat gitu wajah dan sikap dari George yang gak ada rasa takut ataupun cemas sama sekali. Ya seakan dia udah tahu gitu jalannya mau kayak gimana, kebangkitan Gifu akan seperti apa. Seperti mengisyaratkan bahwa itu adalah hal yang tidak asing bagi dirinya. Apakah itu ada hubungannya sama ayahnya ataupun para pendahulunya atau orang yang berkaitan dengan dirinya? Dan kenapa pas proses menumbal terjadi gara-gara adanya asupan jiwa Saber Tiger dan planarian tadi malah membuat Vice menjadi pusing alias sakit kepala? Kenapa coba? Apakah ada hubungannya antara Ikki, Vice, dan Gifu sama? Proses menolong Aguilera sama dan Julio oleh Ikki dan Vice mendorong UFO Gunadarma. Terlihat kayak UFO Gunadarma. Kemudian terbang gitu mereka ya kelihatannya ya. Meskipun sekilas coraknya malah mirip motif Kamen Rider Demons. Om Hige lihat sih vibes di ending ini kalau misalnya kalian lihat gitu kayak ngalahin monster movie gitu. Movie Kamen Rider enggak sih? Vibesnya kayak gitu. Dimana Ikki dan Vice akan menghancurkan proses Gifu sama. Remix jurusnya yang bejibun dan visualnya udah kayak Kinder Joy di kasir Indomaret. Cuma di sini pun kayak kesannya Revice udah vibes yang tamat gitu di sini gitu. Episode 15 kayak Gifu hancur, markasnya juga ya udah gitu aja gitu, kayak nanggung kentang gak jelas, kecepatan banget dan dirangkum abis-abisan di sini gitu, kayak oh udah ya cuma segini, aduh gitu. Kayak episode ini menurut Om Hige kayak kurang gitu, aneh sih. Terlebih Kagero yang kemarin bilang gitu ngotot banget mau hancurin keluarga Igarashi, malah ngebantuin dan takluk gara-gara kare pedes, udah gitu aja udah. Atau coba gitu ratingin, coba menurut kalian guys berapa rating dari episode kali ini? Di minggu depan bakalan ada Julio yang menyerang dan membuat konflik dengan Ortega gitu, mempertanyakan apa yang sebetulnya terjadi. Kesan kesetiaan Julio pada Aguilera juga terlihat banget. Di sana ada juga yang terpojok oleh Phoenix, yakni Julio dan Aguilera. Dan plot kembali ke membangun lagi dari awal, di mana mereka alias Ortega dan juga Deadman Wakabayashi merencanakan strategi mereka gitu. Kayak oke. Dan nampaknya fisik Ibu Sakura, Ikki dan Daiji ini di copy paste oleh Deadman Bunglon. Gimana menurut kalian guys? Coba kasih rating dan tulis di kolom komentar dong. Menurut kalian coba.